Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing namung umi-umi ledungane bojone tambah kereng. Kemudian bagi jamaah-jamaah yang laki-laki yang menjawab dengan semangat, semoga jenengan tidak hanya akan mendapatkan keberkahan atas kerawan panjenengan di tempat ini, tapi saya doakan semoga istri panjenengan, ini buatan istri-istri nggih Pak, istri satu saja. Istri panjenengan akan menjadi istri-istri yang semakin sabar, menjadi pendamping yang setia, dan selalu menjadi supporter terbaik. Bagi jamaah laki-laki, monggo jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih indah bulunya, terima kasih atas jawab salamnya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal islam wal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu yang saya hormati, para jajaran Direktur Komisaris PT Al-Munawir Khidmah Haramain, kalau Al-Munawir Hajj Umroh Tour itu adalah bagian daripada PT Al-Munawir Khidmah Haramain. Jajaran direksi, para mitra misbah, mitra syiar Baitullah Al-Munawir, juga kepada calon-calon tamu Allah, dhuyufullah, dhuyufur rahman, calon tamu Rasul, para alumni jamaah umroh dan juga jamaah haji Al-Munawir yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan hembusan nafas yang tidak terbatas, masih bisa dibangunkan dalam keadaan ruh kita kembali ke badan kita. Patut kiranya kita mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kita haturkan dengan ucapan Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighna nazuruh. Kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya panjenengan semuanya sudah mendambakan agar bisa berkunjung berziarah langsung dan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Sofwatallah. Semua hajat panjenengan untuk bisa berkunjung ke makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semoga diridhoi Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini adalah hari yang mulia, hari yang kemudian panjenengan tunggu-tunggu karena tak kenal saya maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Maka dari itu selain jenengan akan bersilaturahim dengan Al-Munawir, tentunya hari ini panjenengan memohon kepada Allah Ta'ala atas ridhonya kapan saya bisa sampai menginjakkan kaki di tempat di mana Rasulullah juga pernah menginjakkan kaki tersebut, di mana para nabi-nabi terdahulu juga melakukan hal ritual peribadatan di Haramain di kota Makkah dan Madinah. Semoga panjenengan semuanya hari ini sepulang daripada mengikuti acara ini, cita-cita panjenengan minimal ikhtiar untuk diberikan istitoah, dipanggil atau terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada dalam benak hati panjenengan semuanya. Karena hari ini
para peserta tabung umroh dan calon peserta tabung umroh dan juga para calon-calon jamaah umroh ini, kita akan melaksanakan yang namanya sosialisasi. Tadi disampaikan produk yang jelas, panjenengan kalau bicara mengenai umroh itu sudah jelas pergi ke tanah suci. Bagaimana caranya jenengan bisa ke tanah suci? Maka ada banyak cara untuk ikhtiar. Istitoah, kemampuan dalam hal untuk umroh dan haji itu adalah sifatnya kita harus menjemput keistitohan itu. Salah satunya adalah dengan banyak cara. Ya, kalau panjenengan tahu haji dan umroh itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada orang bisa umroh karena nisab. Orang bisa pergi umroh dan haji karena nasab. Yang ketiga, orang bisa berangkat umroh dan haji karena nasib. Jenengan camkan nih 3 hal ini. Bisa bikin status. Umroh dan haji karena nisab. Nisab artinya adalah hitungan atas harta yang kita miliki. Karena orang memang sudah punya kemampuan, daftar haji, daftar umroh, punya kemampuan karena memang punya harta yang berlebih, disiapkan oleh Allah Ta'ala sehingga diberikan istitoah kemampuan baik secara harta atau fisik bisa pergi ke tanah suci. Yang kedua adalah orang bisa umroh dan haji karena nasab. Orang yang sudah mempunyai keturunan atau leluhur-leluhur yang sudah berumroh berhaji itu insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk juga bisa mengikuti leluhurnya, bisa orang-orang yang berangkat umroh dan haji. Jenengan, oh iya karangno kae ya bapake Pak Kaji kae. Kuwi wis memang ning kaji bolak-balik koja kaji sampai gelare niku hane ping 4. Ha ngoten. Panggilannya Pak Kaji bolak-balik. Lah karena memang punya keturunan, punya leluhur yang memang punya darah yang mengalir bahwa ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dari nasab yang baik, kemudian sehingga cucu putranya, cucu-cucunya, buyutnya bisa berhaji dan berumroh. Itu umroh dan haji karena nasab. Hari ini bagi kita mungkin yang belum memiliki nasab atau garis keturunan yang mempunyai keturunan orang yang pernah berhaji bolak-balik ataupun yang pernah berumroh, maka hari ini adalah saatnya panjenengan untuk menciptakan nasab sendiri. Bagaimana panjenengan menciptakan nasab sendiri sehingga nanti jenengan bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, memulailah dari saat ini, memulai saatlah dari keberangkatan panjenengan sehingga nanti jenengan akan menelurkan, akan mempunyai keturunan-keturunan yang insya Allah juga ahlul Makkah wal Madinah. Keturunan-keturunan yang nantinya akan bisa sering berkunjung dan semua keturunan panjenengan bisa dimudahkan dan dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk pergi ke Makkah Madinah. Saatnya adalah hari ini. Yang ketiga, orang bisa berumroh dan berhaji karena nasib. Jenengan masih ingat ada penjual es teh yang riwui wong pengajian. Nggih, enek wong pengajian mantan-mantan dodolan es teh. Viral, diparani uang, diparani orang yang dermawan, akhirnya diberangkatkanlah untuk bisa berangkat umroh. Bahkan yang nawari banyak karena nasib baik. Yang kedua, ada cerita tentang jamaah yang mendapatkan undian berhadiah. Jadi ikut lomba lari di Tulungagung, niki barusan pulang beliaunya. Beliau ini ikut lomba lari di Tulungagung, anaknya, kemudian anaknya itu mendapatkan hadiah undian umroh. Sepulang dari situ, anaknya ini sama teman-temannya dari Tulungagung, rumahnya Kediri, disampaikan oleh teman-temannya, nggak usah gaya umroh, tukang pedah motor ya bro, tidak lagi. Sang anak ini ingat bahwa le sampean nyambut gaya sing tenanan, hobi sembarang sama lakoni, muga-muga sampean iki oleh rezeki sing akeh iso budalne umroh mae. Nanti bisa dilihat di channel YouTube Al Munawir, ini kisah inspiratif. Akhirnya anaknya itu menangis, ya ini bu mungkin hadiah terindah buat jenengan, jenengan akan saya berangkatkan umroh, tadi saya ikut lomba lari, menang. Padahal lari ini kulo nggih digonceng motor.
karena nasib baik sehingga sang anak ini bisa memberangkatkan umroh ibunya. Insya Allah baru pulang kemarin tanggal 16, ya. 16 Januari. Umroh dan haji karena nasib. Kemudian ada cerita juga. Ada seorang laki-laki namanya Pak Lili. Ini orang Medan. Pak Lili ini berangkat ke Tanah Suci membawa anaknya yang umur 3 tahun. Berniat menggunakan kendaraan motor NMAX berangkat ke Tanah Suci dengan mengendarai motor selama 3 bulan. Membawa anaknya yang umur 3 tahun. Keinginan utamanya adalah bisa datang ke Tanah Suci untuk bisa berhaji di tahun itu, kemudian mendoakan ibu dan istrinya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Pokoknya niate aku teko kono ndongakne muga-muga bojoku lan ibuku bisa datang ke Tanah Suci. Selepas sampai bisa melewati perjalanan, sepanjang perjalanan melewati daerah-daerah konflik Suriah, Yaman, beliau ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sampai dengan kemudian ketika mau melewati daripada Uni Emirat Arab dan di Qatar itu, bertemulah Pak Lili itu dengan para orang-orang di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ditanya, panjenengan nanti pulangnya nggak usah naik NMAX saja. Kita belikan tiket, ketika jenengan nanti pulang dari Tanah Suci, kita berikan visanya, nanti NMAX-nya ditinggal di sini, dilelang untuk biaya pulang panjenengan. Apa kata Pak Lili? Pak Lili menyampaikan bahwa NMAX ini saya sewa, bukan milik saya sendiri. Dah neo sing disewa sepeda ini kan nginging, bah lah kok digawa lunga adoh. Ngoten. Nah, akhirnya banyak orang yang ingin bersedekah kepada Bapak Lili ini, dan kemudian berkumpullah mereka mempunyai niatan bagaimana caranya. Sugeng rawuh Pak Haji Nurkolis. Pak Lili ini diberangkatkan ke Mekah, mendapatkan visa dan mendapatkan surprise dari kedutaan. Sang ibu dan sang istri diberikan visa haji dan tiket, kemudian istri dan ibunya itu diberangkatkan oleh orang dermawan di Qatar itu, bertemulah di Mekah, mereka akhirnya bisa berhaji bersama-sama. Itulah cara Allah bagaimana memanggil tamu-tamunya dan memberikan takdir kepada tamu-tamunya yang benar-benar berkeinginan untuk datang ke Tanah Suci. Jenengan pengen nombatan. Hari ini tagline-nya adalah ke Tanah Suci makin easy. Nah, niki nom-noman niki sampai kula diwarai niku sanes easy. Pakai za, easy. Ke Tanah Suci itu mudah. Ke Tanah Suci itu insya Allah jenengan akan mendapatkan banyak cara untuk datang ke Tanah Suci. Lek pingin mendapatkan haji atau umroh yang nasib tadi, jenengan pokok melok kegiatan hadiah umroh melok terus ngaten mawon. Nggih. Tapi Allah telah menjanjikan lewat Nabi Muhammad SAW, "Idza taqarrabal 'abdi", ketika ada suatu hambanya yang akan menuju ridhoku satu langkah, maka aku akan menjemput orang itu dengan satu hasta. Ketika ada hambaku yang ingin untuk mendapatkan panggilanku, mendapatkan ridhoku dengan berjalan, maka Allah akan menyambut hambanya itu dengan berlari. Itu adalah janji Allah Ta'ala. Maka dari itu, semoga keinginan panjenengan untuk bisa berumroh ataupun punya keinginan berhaji itu menunjukkan tekad panjenengan. Ketika jenengan melangkah satu langkah, Allah akan menjemput panjenengan. Ketika jenengan kemudian pengen untuk bisa memperbaiki niat nasib panjenengan untuk bisa berangkat ke umroh ke Tanah Suci ataupun haji, jenengan usahakan dengan berjalan, maka Allah akan menyambut panjenengan dengan cara berlari. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini adalah pengantar. Setiap orang itu mempunyai hak yang sama untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Karena memang secara syarat orang untuk bisa berangkat ke Tanah Suci adalah harus mempunyai sifat yang namanya istitoah.
Istitoah itu adalah kemampuan baik secara finansial atau kemampuan secara fisik. Nah, Allah sendiri, niki kalau saya akan sepil cerita bagaimana jenengan agar yakin bahwa jenengan adalah orang yang terpanggil. Allah itu menurunkan Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 77, wa adzin finnasi bil hajj, yang tadi saya baca, itu adalah perintah kepada malaikat Jibril yang disampaikan kepada Ibrahim atas perintah Allah Ta'ala. Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah. Setelah selesai meninggikan dan membangun Ka'bah, kemudian Ibrahim diberikan perintah oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk memanggil seluruh orang yang ada di bumi ini untuk datang ke Baitullah. Wa dzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka akan datang orang-orang yang datang dari jauh dengan berjalan kaki. Mereka akan datang dengan mengendarai unta dan dengan pakaian-pakaian yang lusuh. Mereka akan datang dari berbagai penjuru dunia, akan datang ke Baitullah. Hari ini jenengan sudah dibuktikan ada orang yang berjalan kaki datang ke Baitullah. Ada orang yang mengendarai sepeda pancal datang ke Baitullah. Ada lagi yang viral ke Baitullah dengan mengendarai galon. Baitullah. Nah, ketika Ibrahim itu mengucapkan panggilan kepada seluruh umat manusia ini, kemudian Ibrahim menyampaikan pada Jibril, "Hei Jibril, saya ini aku iki mung nang jure jenenge Bukit Jabal Qubais. Apakah panggilanku ini akan bisa sampai kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini?" Jibril mengatakan, "Itu urusan Allah. Saya diperintahkan oleh Allah, nanti di antara setiap ada bayi yang dalam kandungan ibu di usia 6 bulan, ketika wanafakha firruh, ketika ada ruh yang ditiupkan ke dalam si jabang bayi, maka aku akan menyampaikan surat ini Jibril, ayat ini Jibril. Jadi kalau ada bayi yang ditiupkan ruh ke dalam garboning ibu niku usia 6 bulan, 5-6 bulan, maka Jibril menyampaikan ayat ini kepada jabang bayi. Wa adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan si jabang bayi ini niku jawabnya pun labbaik Allahumma labbaik. Lek enek jabang bayi kok mau jawab ini kula baik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik ping selikur, insyaallah berangkat ke tanah suci ping selikur. Lah pertanyaan nih jenengan dia jawab ping pinten? Ngoten. Nah, nggih. Seperti itu. Jenengan dilihat di tafsir Qurtubi di surat Al-Hajj ayat 77. Ceritanya nanti akan sama dengan yang saya sampaikan. Itu adalah cara Allah untuk mengundang manusia-manusia ini untuk datang ke tanah suci. Setiap orang pasti jawab labbaik Allahumma labbaik, tapi ada yang sudah diikhtiari, orang daftar umroh, daftar haji, sudah daftar haji pun karena terburu dipanggil oleh panggilan ketiga, yaitu panggilan kematian. Dalam satu masa manusia itu hidup, ada 3 panggilan yang akan datang. 1 panggilan azan, 2 panggilan haji atau umroh, yang ketiga ini adalah yang rahasia yang tidak bisa kita pastikan adalah ada panggilan yang namanya panggilan kematian. Maka dari itu niat panjenengan untuk datang di pagi hari ini tentunya harus kita perbaiki dengan tajdidun niyah. Mari kita perbaiki niat kita bahwa semata-mata niat kita untuk mengikuti program ini adalah semata-mata karena minta ridho Allah Ta'ala. Minta ridho Allah Ta'ala karena Allah sudah menjanjikan barang siapa orang yang berumrah itu, 1 fadilah-fadilah keutamanya adalah akan dijauhkan dari kemunafikan. Hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jenengan mangke setelah derek arisan ini ada di belakang, nanti akan surprise mawon. Nanti akan ada testimoni bahwa setelah berumrah dengan nabung atau dengan cara apapun, harta ini tidak pernah berkurang, malah ditambah oleh Allah Ta'ala. Ada satu kisah pengusaha briling, sebelum umroh hanya punya 3 briling di daerah barat
Blitar Barat. Setelah kondur umroh, kemudian dipanggil lagi oleh BRI karena histori panjenengan bagus, maka dikasih kesempatan lagi untuk membuka 4 cabang breeding lagi. Alhamdulillah sekarang sudah ada 9 cabang breeding. Ada juga yang datang ke rumah saya, Nyun sewu kula badhe nderek umroh malih karena napa? Mau merevisi doa. Lah kok bisa? Nggih, karena doa saya ini dikabulkan dan diijabahi Allah Ta'ala, namun saat itu doa saya kurang detail. Jadi ternyata dongane niku Allahumma inna nas'aluka alpat wa innova wa avanza. Dongane iki mobil ngoten. Begitu datang jam 9 malam dari Malang, beliau ini kemudian memamerkan, monggo nderek kula ajak jalan-jalan ngoten. Loh, mobilnya anyar Mas. Nggih, enggak usah wis bengi Mas. Kula tingali ngene Alphard. Nah, terus matur kan jagongan, tapi nanti Desember kalau kula niku Pak Ustadz, saya akan berangkat lagi. Saya berniat untuk merevisi doa. Berniat untuk merevisi doa karena ternyata napa niki kula cerita. Critane piye Mas? Ketika saya berdoa saya hanya meminta bahwa saya diberikan mobil Alphard. Ternyata Allah mengizinkan saya itu didatangi namanya Bank Mandiri, ditawari kredit. Karena itu kemudian saya ambil angsurannya itu cicilannya 32 juta per bulan. Dan inilah yang mau saya revisi supaya itu bisa dilunasi. Oh ngono, ya alhamdulillah yang penting wis tercapai. Itu janjine Gusti Allah, ut'uni astajib lakum. Lek njalukmu mek barang ngono ki gampang Gusti Allah dengan banyak cara. Maka kadang kita itu diberikan rezeki-rezeki atas doa-doa kita itu, kadang akhirnya kita kaget dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Wah dituruti tenan, ternyata kitanya yang tidak siap. Allah Ta'ala menjanjikan kepada siapapun yang datang ke Baitullah, itu adalah orang-orang yang terpilih. Matan, hadirin hadirat rahimakumullah Ta'ala, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana hukum daripada umrah. Umrah itu adalah ibadah yang sifatnya adalah pengorbanan. Dalam ibadah itu ada harta, waktu, dan tenaga. Karena ibadah itu ada yang sifatnya badaniyah, qalbiyah, dan maliyah. Dalam ibadah umrah dan haji, ketiga-tiganya itu ada. Kalau ibadah yang lain, itu ada yang sifatnya hanya ibadah badaniyah saja, puasa. Pokok ngempet sampai maghrib, mulai imsak, mulai adzan subuh sampai dengan maghrib, dikerjakan, maka gugurlah kewajibannya. Itu ibadah badaniyah. Qalbiyah, ibadah qalbiyah itu adalah sifatnya yang dengan zikrullah, berzikir, mengingat Allah. Kemudian ada juga ibadah yang maliyah, yang membutuhkan harta, seperti zakat, seperti sedekah, seperti panjenengan harus pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, dalam ibadah umroh dan haji, tiga-tiganya ini dijalani, fisik juga harus kuat. Kemudian ada hati yang harus benar-benar memastikan kita itu hanya semata-mata karena panggilan Allah. Kemudian maliyah, ada harta yang harus dibayarkan. Maka butuh harta, waktu, dan tenaga. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang itulah yang menjadi dasar bahwa di Syafi'iyah itu mengatakan hukum umroh itu adalah wajib hukumnya untuk umroh yang pertama. Haji jelas kewajiban kita di rukun Islam yang kelima. Kewajiban kita itu semakin lama akan semakin berat. Syahadat gampang pokok muni, nopo malih syahadat arep akad nikah. Kok randang disa anu to iki karo Pak Penggulu niki. Syahadat, salat gampang salat niku. Salat pokok seneng sergep jamaah, pokok manut imam selesai. Zakat mulai rada abot, hitung-hitung. Apa bener iki 2,5%? Lho kok gede zakatku? Lah niku mulai hitung-hitungan oleh Gusti Allah. Poso, haji, semakin tingkatan ibadah kita di rukun Islam semakin berat. Maka dari itu, menurut Imam Syafi'i, hukum daripada umroh itu adalah wajib
bagi yang mampu, dan itu disebut dengan umrotul Islam, umrah wong Islam. Sedangkan umrah yang kedua, ketiga, haji yang kedua, ketiga hukumnya sudah sunnah. Nah kemudian umrah itu juga bisa dikatakan hukumnya wajib lagi jika panjenengan punya nazar. Mungkin di antara sekian banyak yang hadir ini jenengan punya nazar. Soalnya aku oleh mantu kok beneh, gelem masakne enak, pertutur katane lembut, blater, wis pokok dadi mantu sing jos, tak nadari, tak berangkat umroh. Jenengan kok sudah punya nadar seperti itu, makanya wajib dilaksanakan. Itu hukumnya wajib. Namun umroh juga bisa berubah hukum menjadi sunnah jika itu adalah sudah umroh yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Atau umrohnya itu adalah bukan berupa umroh nadar. Nah, jenengan supados semakin yakin lagi ke Baitullah. Salah satu fadilah umrohnya adalah sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi masiwah. Sholat di masjidku lebih utama daripada 1000 sholat di tempat lain. Tenggene masjid Madinah niku Pak, 1 rakaat ganjarane ping 1000. Tapi disebutkan Kanjeng Nabi illa Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram itu 1 rakaat itu ganjarannya adalah 100.000 kali ganjaran. Nggih, masalah ganjarane niku nanti akan diterimakan di akhirat, yo nanti akan menjadi surprise kita di sana. Artinya ketika jenengan 5 kali sholat fardu di Masjidil Haram itu sudah seperti ibadah selama 273 tahun. Jadi setelah pulang umroh haji pensiun. Mboten. Lah wis lebih kok. Padahal umatnya Nabi Muhammad SAW rentang usianya itu disebutkan baina sittina wa sab'in, di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Lelek sampai ibadah 270 tahun ini loh. Berarti kan pun bonus kadah Pak. Jadi setelah umroh meringono pensiun sholat, mboten. Itu hanya adalah salah satu fadilah keutamaannya. Nah, saya akan lanjut mengenai apa yang menjadi dasar kita, banyak pertanyaan. Dasar kita untuk meraih istitoah ini dengan cara melaksanakan ada program yang namanya tabung umroh. Nanti detail penjelasannya teknisnya akan disampaikan oleh Ibu Komisaris. Tapi saya akan menjelaskan dasar kita, kenapa di Al-Munawir kita itu ada program yang namanya tabung umroh. 1. Menabung untuk umroh itu hukumnya boleh, karena itu adalah salah satu cara ikhtiar kita untuk menjemput daripada undangan Allah. Istitoah itu harus diraih dan diusahakan, boten ditunggu. Alah ngaku urung jangkep 20 juta daftar kaji, tapi sepeda motor telu. Nggih. Alah niki wonten program talangan haji 600 lawe ngaten. Lah aku urung minat, tapi ngangsur NMAX 1.300.000. Ngaten. Lah, ini kenyataannya gitu. Nggih, kenyataannya gitu. Nah, salah satu ikhtiar kita menjemput ridho Allah, untuk menjemput undangan Allah adalah kita harus maju, kita harus bergerak bagaimana Allah akan menjemput kita untuk disegerakan ke tanah suci. Salah satunya adalah menabung. Sepakat? Nggih. Tabung umroh Al-Munawir. Loh kok mana? Nah, tanah suci makin isi. Ke tanah suci makin isi. Dan dianjurkan dengan dalil bahwa dan bersiap-siaplah kamu dengan segala kemampuan yang kamu miliki. Niku lho, wong enggak mampu secara harta, sik duwe sikil niku berjalan kaki, Pak. Ngoten, sik berjalan kaki. Bisa berjalan kaki, bisa naik NMAX kan, tapi mboten lek kula nggih mboten mungkin wong lunga ning Kanigoro wis wedi kok. Nomane lunga teng Mekah, nggih. Dalam kaidah usul fikih juga disampaikan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, bahwa ada sesungguhnya sesuatu yang tidak sempurna, suatu kewajiban kecuali dengannya maka ia menjadi wajib. Nah, dasarnya karena ini adalah jika umrah itu memerlukan biaya, maka menabung ini adalah menjadi syarat yang akan kita lakukan sebagai syarat kita untuk menempuh panggilan kewajiban dari Allah Ta'ala. Terus ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kita menabung umrah itu? Hukumnya adalah mubah, diperbolehkan, tapi dengan ketentuan.
setorannya sama, yang ikut 400.000, yang 600.000 monggo, tidak ada denda riba. Mriki mboten enten didenda kemudian didatangi debt collector. Jenengan nanti didatangi debt collector? Mboten, alhamdulillah. Punya teman debt collector? Tukang nagih mboten, alhamdulillah. Kemudian tidak ada manipulasi urutan. Tidak ada manipulasi urutan. Jadi nanti jenengan akan diundi, kesepakatan bersama akan diberikan menjadi kelompok-kelompok tertentu dan jenengan akan bersama-sama menyaksikan. Nanti yang berangkat 2026 itu siapa? Kelompoknya siapa? Dengan siapa-siapa aja jenengan sudah akan bisa mengenal, awake dhewe budal 2026 ya ndang nyicil blonjo mulai sakniki. Sepulang dari tempat ini di Joglo Jati Malang, ini adalah menjadi saksi nanti perjalanan kita dari rumah sampai dengan di tempat ini, insya Allah Allah ridho bahwa perjalanan panjenengan ini adalah untuk menjemput ridho Allah. Amin Allahumma amin. Wong mriki kan kegiatan manfaat, nggih, no gibah. Wah, rasan-rasan. Kemudian nomor papa tidak ada paksaan. Saya yakinkan bahwa ada tim admin, tim staf Al-Munawir tidak pernah memaksakan jenengan kudu melu arisan loh. Jenengan kudu melu arisan. Ditawari nderek napa mboten nderek mboten napa-napa. Nggih, karena ini adalah WA yang masuk kepada HP panjenengan, baik itu untuk ngisi link, baik itu adalah untuk menjawab apakah ikut program tabungan umroh, itu adalah perwakilan undangannya Gusti Allah melalui admin. Mboten mungkin jenengan niku akan diparani langsung oleh Gusti Allah dan malaikat. Malah keliru malaikat sing nemoni bahaya mengke. Nggih. Maka Allah melalui utusan-utusannya sampai dengan ketemu dengan Al-Munawir itu menyampaikan panggilan iki loh, saat ini adalah yang tepat. Mungkin hari ini juga ada juga yang kemudian yo iki loh mungkin dalanku dadi untuk berangkat umroh. Wonten napa mboten? Nggih, pasti. Ya itulah panggilan Allah itu adalah dengan cara yang bermacam-macam. Kemudian ada yang rodok kepeksa. Kowe iki magang nang ngene tukang tuku saiki wis daftar iki, pokoke kudu budal. Ada juga niki yang datang seperti itu. Wonten juga. Wonten. Tapi itu adalah cara Allah, tidak ada paksaan, tidak ada spekulasi berlebihan. Pasti jenengan ketika sebelum menentukan aku ikut yang iuran sekian-sekian pasti sudah kalkulasi. Aku ndek inginane utang NMAX nganu kayak kur 1.300.000 saulan mampu. Lah iki 400 kudune enteng wong apa jeneng aku arisan yasinan 150 tok. Gek bar yasinan bar betok ora dadi apa-apa. Nggih, napa oleh bapak-bapak. Bapak-bapak niku orang yang paling ikhlas. Nggih. Seperti kisahnya Nabi Ismail dengan Siti Sarah. Sa'i perjalanan dari Sofa Marwa. Sa'i ini artinya bekerja keras untuk mencarikan air anaknya yang namanya Ismail yang telah ditinggal oleh Ibrahim. Siti Hajar niku berlarian Sofa Marwa 7 kali, Pak. Tapi sing oleh rezeki Ismail. Dari kakinya Ismail memancar air Zam-Zam yang 5.000 tahun yang lalu itu sampai sekarang masih bermanfaat. Nah, critane nggih ngoten niku Pak, nyuwun sewu. Sing lanang niku sing kerja keras ngalor ngidul, mengki sing ning omah nyekeli HP betok arisan, Pak. Nggih. Sing bojo sing ning omah niku sing betok arisan, sing lanang wira-wiringan. Lah niku adalah memang kuasane Gusti Allah seperti itu. Nggih. Jadi kita pastikan jenengan tidak ada spekulasi dalam menghitung kemampuan panjenengan untuk membayar tabung umroh ini. Kemudian bisa berubah menjadi haram jika nopo ada denda berbunga. Kita tidak ada denda seperti nopo bank, leasing, finance 0,5% per hari nopo-nopo ngoten niku tidak ada. Jenengan terlambat ketika membayar silahkan konfirmasi kula wulan niki rada telat titik kula bayar minggu ngajeng karena niki usum BCA-an misalkan ngoten. Nah, seperti itu. Keberangkatan tidak jelas, kita pastikan keberangkatannya jelas. Bahwa jenengan kita akan ada program tabung umroh itu sudah kita siapkan paket setiap akhir tahun, akhir November dan kemudian di bulan Desember. Karena itu adalah momen
termasuk di peak season dan cuaca juga cuaca yang mendukung. Tadi jenengan lihat yang keberangkatan 2 Desember semuanya pakai coat nggih, jas-jas niku karena sudah mulai musim dingin. Kalau masih di awal Desember itu masih kisaran 14-17 derajat sampai 23. Tapi nanti menjelang pertengahan sampai dengan setiap tanggal 20 ke atas, niku kula pernah di subuh niku di 1 derajat, 2 derajat Celcius di Madinah. Kalau Mekah nggih kados ngeten niki. Mekah itu selalu stabil kecuali musim haji. Kalau musim haji Mekah niku bisa sampai 47, 48. Nah, yang ketiga, menjadi haram jika ada unsur penipuan. Maka dari itu nanti kita juga akan ada, setelah ini ada testimoni dari jamaah-jamaah yang disampaikan oleh MC. Nah, kebetulan kita juga hadirkan 2 orang yang kemarin berangkat umroh ke Tanah Suci melalui tabung umroh. Dan alhamdulillahnya beliau ini ketika datang seperti panjenengan ini, datang oleh undian pertama. Lah, ikutnya itu belum 1 tahun, Pak. Ikut darulah akhirnya bisa berangkat. Jadi kemarin kita di bulan Desember, Januari, sudah ada sekitar 14 orang yang berangkat umroh melalui program tabung umroh ini. Nah, bahkan ketika ada yang daftar 2 berangkat umroh karena tabung umroh, akhirnya mereka bisa berangkat bertiga. Karena apa? Ternyata niki yang 1 cash, yang 2 lewat tabung umroh bisa berangkat sareng-sareng kali bapakku loh bisa. Akhirnya bisa berangkat bertiga. Apalagi jenengan nanti bisa berangkat berempat saged, karena dalam setiap paket kita juga ada beberapa paket-paket tertentu. Di paket umroh kita ada program yang namanya bayar 3 berangkat 4. Ada bayar 3 berangkat 4, tidak bayar tidak berangkat. Kemudian ada beberapa persyaratan untuk mukadimahnya. Syarat tabung umroh itu halal dengan syar'i, memenuhi syarat bebas dari riba. Kita tidak melibatkan yang namanya institusi-institusi yang sifatnya adalah mengarah ke riba. Tidak ada bunga, tidak ada penalti, tidak ada pengembangan dana yang haram. Ya, kemudian idealnya menggunakan akad syariah wadiah atau titipan, maka nanti akan juga kita rilis bahwa jenengan bersama-sama nanti pada seluruh peserta tabung umroh ini mengangkatkan kepada Al-Munawir bahwa panjenengan menitipkan uang itu untuk dititipkan ke Al-Munawir untuk dikelola sebagai bahan keberangkatan panjenengan di masa panjenengan sudah sesuai urutan untuk keberangkatan. Akad ini disetujui mboten? Setuju. Alhamdulillah qabil tu. Nah, seperti itu adalah syarat-syarat bagaimana panjenengan untuk secara halal dan syar'i, tidak mengandung horor, ketidakjelasan. Kemudian harus jelas target utamanya, target umrohnya kapan. Seperti tadi saya sampaikan, target umrohnya adalah nanti kita adalah mulai Desember 2026 sampai Desember 2030. Ketika panjenengan mendapatkan undian itu di 2030, insya Allah jenengan sekseni dengan amini bahwa berarti ketika si Pak A, Bu A ini mendapatkan undian 2030, artinya Allah akan memanjangkan, menambah usia panjenengan 5 tahun lagi. Ngoten. Jadi enek wong daftar kaji. Kula daftar sakniki niki berangkat 2057. Wah, pripun malah udune malah alhamdulillah karena Allah berarti sudah memberikan kejelasan usia panjenengan itu bisa sampai 2057. Ngoten no. Nggih mboten? Nah, kudu ngoten. Harus optimis dan yakin. Sambil menunggu ini berarti Allah akan membuktikan janjinya memberikan usia panjenengan sampai tahun itu. Ngoten. Lah daripada mboten jelas, ya engko sesuk. Kan mboten ngerti. Nah, niki waktu keberangkatan estimasi itu adalah hak jamaah. Jenengan nanti akan diberikan waktu estimasi 2026, Desember 2026, kemudian dana aman dan terpisah. Harus tercatat dan bisa diaudit, arisan umroh ini harus jelas aturannya dan adil, nanti secara teknis akan disampaikan oleh pendamping saya. Nah, dari itu nanti akan jelaskan secara teknis bagaimana tata caranya, kemudian akad-akadnya. Tadi udah dibagikan belum, Mbak Admin? Belum ya? Nanti untuk akad-akadnya, perjanjian bersamanya, nanti mohon untuk dipelajari dan itu akan sebagai akad kesepakatan kita antara calon jamaah dengan Al-Munawir. Kemudian
latar belakangnya adalah bahwa setiap orang itu pasti rindu beribadah ke tanah suci. Ini landasan kita kenapa kita mempunyai program yang namanya tabung umroh. Setiap orang pasti rindu ke Baitullah karena setiap bayi selalu didengungkan dengan adanya wa'adzin finnasi itu. Kemudian ada hambatan finansial, jenengan lek ketok nyel kudu ngetokne dhuwit 26 juta 30 juta nggih umroh dan kira-kira 30 juta ini diprioritaskan untuk umroh atau diprioritaskan untuk nambahi ngupgrade mobil atau kendaraan. Nggih nambahi sewa tanah apa langsung nggih daftar kaji. Nggih, keranten sakniki niki rukun Islam nggih, syahadat, salat, zakat, poso. Syahadat, salat, zakat, poso, omah, mobil, kaji. Nomor 7. Pun boten nomor 5 neh, nggih. Pun boten nomor 5 neh. Lah kita kalau mengeluarkan sekian juta untuk umroh niku rasane. Padahal ketika jenengan itu mengeluarkan harta untuk di jalan Allah, maka Allah akan berjanji akan memberikan berlipat-lipat. Niki juga ada loh. Kadang memberikan berlipat-lipat niku bukan hanya berupa langsung duit dikembalikan, tapi tiba-tiba di rumah itu sering enek centelan berkat. Nggih wonten iki. Setiap mulih berkat nyantol ning ngarep lawang. Tambah barokah hidupnya. Itulah keberkahan dalam hidup ini adalah suatu rezeki. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, adalah bagaimana kita adalah kekuatan komunitas ta'awun, kita saling membantu satu sama lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Satu kelompok 50 orang, 60 orang ini akan berusaha saling bantu-membantu untuk bisa memberangkatkan, membantu keberangkatannya daripada jamaah yang lain. Maka dari itu nyuwun sewu, kita harus jaga amanah kita jangan sampai khianat. Aku wis budal nyapo kae. Ndure. Ya, niki dijaga betul-betul karena konsepnya adalah ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Sepakat? Tabung umroh Al-Munawir. Ke tanah suci makin isi berangkat. Nah niku tadi nggih. Karena ini jadi tunggu jenengan berangkat. Nggih. Saya dulu enggak pernah membayangkan nggih, kula hanya nyuwun daftar kaji, kemudian ingin umroh, kemudian dapat ijazah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balikna nazuru, diwaca le ping 7 setiap ba'dal maktubah. Insyaallah sama dadi ahlul Makkah Madinah kula waca. Makane ini ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balikna nazuru. Ada ikhtiar yang sifatnya lahiriah ikut tabung umroh, tapi juga harus diikuti dengan ikhtiar yang satunya, hubungan vertikal kepada Allah dengan namanya ikhtiar nia. Salah satunya ini ku contohnya sering-sering maca sholawat, bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad supaya kita sambung satu frekuensi, satu wifi dengan Nabi Muhammad sehingga kita disergakan menginjakkan kaki di Baitullah. Jenengan mengrasane ya Allah, ini adalah masjid di mana Rasulullah pernah menginjakkan kaki di sini. Ini adalah hadza musolan Nabi SAW. Di tempat ini Kanjeng Nabi sholat. Kemudian di depan pintu Raudhah itu ada tulisan syafaatan li ahlil syafaati li ahlil kabair min umati. Syafaatku iku kanggo umatku sing ahli dosa gede. Begitu cintanya Kanjeng Nabi pada umatnya. Sing dosa gede siape oleh syafaat napa malih piantun-piantun sing pengen berangkat ke tanah suci dengan tabung umroh, insya Allah disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin penutup saya adalah tujuan kita jenengan dapat kemudahan, satu atas ridho Allah Ta'ala, kemudian yang kedua kita bersama-sama untuk mendisiplinkan diri kita, memaksa diri kita untuk disiplin dalam hal ini adalah menyisihkan sebagian dari harta kita untuk menjemput panggilannya Gusti Allah. Yang ketiga dengan prinsip ta'awun, dengan kebersamaan, dengan tolong menolong. Semoga nantinya ini adalah bisa menjadi jariah panjenengan di masa yang akan datang, di alam-alam yang akan kita jalani menjadi alam yang penuh barokah. Malaikat ini sampean duwe amalan opo kok iso pengen lebu swarga, ketika jenengan melok tabung umroh iso jawab ning malaikat, Pak malaikat, aku mbiyen yo budalne umroh si A si B. Kok iso? Oh lho aku melok nabung umrohe.
Nggih. Nanti Hajar Aswad akan menjadi saksi panjenengan. Hajar Aswad itu adalah batu yang ada di pojoknya Ka'bah, yang itu akan menjadi CCTV. Maka penutupnya adalah Bismillahi Allahu Akbar. Ketika kita mencium dari jauh Hajar Aswad ini yang akan nempel di Ka'bah ini akan menjadi saksi ketika Ka'bah akan dibawa lagi ke surga. Nanti Ka'bah tidak mau bersanding dengan Baitul Ma'mur Ka'bah yang ada di Aras, karena Ka'bah ini akan meminta bersama-sama dengan orang yang pernah menyampaikan salam kepada Hajar Aswad dan pernah berkeliling mengelilingi Ka'bah. Maka kita semuanya semoga menjadi anggota partai Ka'bah. Bismillahi Allahu Akbar. Monggo untuk penutup kita bersama-sama mengangkat tangan panjenengan ke depan. Kedap. Mas tolong yang gambar Ka'bah depan Mas. Nah, di sini ada gambar gambar Ka'bah, itu ada kiswah Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi baligh lana suluh. Ini menjadi tagline kita karena ini doa menuju Baitullah. Jenengan angkat ke atas, pejamkan mata 2 jam. Jenengan angkat tangan baik-baik. Ini akan menjadi doa dan sugesti kita semuanya. Dengan lambaian tangan ini meminta kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan ridho untuk bisa menyampaikan doa dan lambaikan tangan kita di depan Ka'bah Baitullah. Amin Allahumma amin. Monggo ikuti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pun turunkan tangan. Bagi yang kemudian jenengan menjalankan wisata membayangkan di depan Ka'bah, insya Allah akan dapat giliran 2026. Pun siap berangkat Desember 2026, insya Allah akan kita dampingi karena komitmen kita adalah menjadikan panjenengan untuk semangat dalam beribadah, bahagia dalam beribadah, kemudian jenengan mencapai kemakburan. Menjadi slogan dari Al-Munawir adalah semangat, bahagia, mabrur. Allahumma turja, Allahumma duh Gusti Allah, turja atur saja. Demikian mukadimah dari saya, semoga bermanfaat karena masih ada acara yang akan kita lanjutkan. Sekedar menyampaikan, saya selaku di sini adalah dari Direktur Utama PT Al-Munawir Hit Haramain, dan juga saya bertugas di Yayasan Al-Munawir Nur Modangan, bertugas sebagai Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji kepada Umroh Al-Munawir, yang insya Allah nanti di bulan Mei, insya Allah kita akan berangkat tanggal 18 Mei 2026, berangkat ke Tanah Suci. Saya akan mengantarkan sekitar 301 untuk jamaah haji Al-Munawir. Pak, minta doa restunya, semoga diberikan limpahan, keselamatan, kesehatan dalam membimbing, melayani tamu-tamu Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sampun paham, sudah semakin jelas nggih. Nggih, semakin semangat dan tergerak untuk berangkat tahun ini? Pasti banget katanya tuh. Banget Mbak gitu.